Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa sampai dengan hari ini, yaitu Ramadan hari yang ke-12, Allah masih memberikan kekuatan iman, nikmat hidayah, sehat, sehingga kita masih bisa bersama-sama menjalankan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kalau kita hitung, bapak-bapak ibu sekalian, berapa ribu orang, berapa persen orang yang lalu lalang di jalan dengan berbagai aktivitas yang ada. Mereka mungkin tidak sempat atau tarawih di rumah atau sholat isya di rumah, tapi yang jelas Allah masih pilih di antara kita, masih dapat menyempatkan diri ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah semata-mata karena hidayah taufik dari Allah SWT. Oleh karenanya nikmat ini perlu kita syukuri. Kalau kita syukuri, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan singkat ini saya bicara masalah tauhid. Jadi hubungan antara puasa dengan tauhid. Tauhid adalah sesuatu yang paling agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Malaikat, ulul ilmi adalah para ulama pun bersaksi. Semua menyaksikan bahwa la ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid yang harus tegak di muka bumi. Allah pun mengutus para rasul adalah semata-mata karena akan membumikan, akan menegakkan tauhid di muka bumi. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus rasul. Misinya apa? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian semua menyembah kepada selain Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah, adalah taghut. Apa itu patung, apa itu manusia, apa itu pohon, apa itu matahari, selain Allah yang disembah oleh manusia adalah termasuk taghut. Juga Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain karena ingin menegakkan tauhid di muka bumi, sebagaimana surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan liya'budun adalah liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Di sinilah agungnya kalimat tauhid. Termasuk Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul adalah di antaranya adalah karena keagungan tauhid itu sendiri, sebagaimana awal dari surat Hud. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Lanjutan ayatnya, Allah ta'budu illa iyyah. Kitabun uhkimat, kitab yang ayat-ayatnya rapi, tersusun rapi. Summa fusilat,
Kemudian ayat-ayat itu dijelaskan secara rinci. Ada bagian hukum, ada bagian ekonomi, ada bagian ibadah, ada bagian akhlak, ada bagian akidah. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab suci itu. Millatun hakimin khabir. Al-Quran itu turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Kelanjutannya ayatnya, kitab-kitab suci itu diterangkan untuk apa? Allah ta'budu illa iyah, yaitu agar manusia tidak menyembah kepada selain Allah. Inilah tauhid. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan jin dan manusia, Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab suci, tidak lain adalah karena ingin menegakkan tauhid di muka bumi. Ternyata banyak manusia-manusia, orang-orang yang mengotori tauhid dengan kesirikan-kesirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Sekarang kita bisa lihat, kalau di zaman Nabi, zaman jahiliyah, orang menyembah dengan berhala, orang menyembah patung dengan berhala, tapi sekarang mensyirikkan dengan segala sesuatu. Bisa jadi secara filosofis HP yang kita miliki adalah merupakan sesuatu yang membuat kita syirik. Ketika adzan datang, berkumandang, memanggil kita, hayya ala sholah, kita dipanggil untuk sholat, ternyata kita masih main WA. Berarti kita menduakan Allah karena kita lebih mencintai HP daripada mengumandangkan, melangkahkan kaki ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Ini adalah sirat secara filsafat. Jadi makna syirik juga diantaranya adalah mencintai sesuatu selain Allah. Ternyata cinta itu lebih diutamakan dibanding dengan cinta kepada Allah. Ini termasuk diantaranya adalah sudah mengotori tauhid itu sendiri. Jamaah rahimani wa rahmatullah, di dalam ibadah puasa, di dalam sebagaimana hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau kita perhatikan di dalam hadis qudsi ini, muatan tauhidnya, kenapa Allah berkata as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas, kata Allah. Maka ulama-ulama yang menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa di dalam puasa itu nampak sekali keikhlasannya. Ikhlas itu artinya murni. Jadi orang yang ibadah dengan ikhlas berarti murni karena Allah, tidak minta pujian dari manusia, tidak karena nggak enak sama teman, tidak karena nggak enak sama mertua, tidak karena terpaksa karena orang tuanya kalau dia tidak rajin sholat, tidak rajin puasa nanti akan disiksakan di dalam keluarga. Itu bukan karena Allah, itu berarti syirik. Ketika seseorang melakukan ibadah, ada embel-embel, ada numpang 1% karena ingin dipuji, itu sudah melakukan syirik kecil. Itu yang namanya riya. Kalau orang sudah melakukan ibadah disisipi dengan riya, Allah sudah mengundurkan diri, Allah berpaling dari kita. Allah tidak mencampuri urusan ibadah kita. Oleh karena jamaah rahimani wa rahmatullah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruh perintah yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah demi tauhid. Dan semua larangan yang ada dalam Al-Quran adalah untuk menyempurnakan tauhid itu sendiri. Oleh karena jemaah rahmatullah, keikhlasan mengajarkan kita, mendidik kita, membiasakan kita, mengajari kita agar dalam ibadah itu tidak perlu dilihat orang lain. Seperti kita lihat orang yang sholat, jelas gerakannya kelihatan. Pada saat dia wudhu kelihatan, dia melangkahkan kaki masjid kelihatan. Pada saat dia sholat kelihatan. Potensi riya akan muncul dalam ibadah sholat karena dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia, dinilai oleh manusia. Begitu juga pada saat kita sedekah, orang bisa melihat kita memberikan sesuatu kepada orang, bisa muncul riya, ingin dipuji manusia. Begitu juga umroh, dengan pakaian umrohnya, dengan pakaian ihramnya, bisa muncul riya karena dilihat oleh manusia. Maka kalau kita perhatikan di dalam puasa beda. Orang yang berpuasa, orang lain tidak akan tahu kalau kita tidak cerita, kalau kita tidak menjelaskan bahwa kita ini puasa. Apalagi puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, orang secara umum, orang-orang beriman puasa. Tapi puasa ini adalah ibadah yang samar, yang lihat hanya Allah. Makanya kata Allah, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Karena yang melihat hanya Allah, yang menilai hanya Allah. Orang lain tidak akan bisa menilai kecuali saya puasa. Kalau kita tidak cerita kepada orang kita puasa, orang lain tidak akan tahu bahwa kita puasa. Nah, ini keikhlasan.
Oleh karenanya keikhlasan mengajak kita, mari pada saat kita melakukan ibadah, kita melakukan amal soleh, tidak perlu orang lain tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah, kecuali ibadah-ibadah yang dilakukan, misalnya sholat berjamaah di masjid, itu nggak bisa disembunyikan. Kita melakukan ibadah haji, ibadah ihram, tidak ada yang bisa disembunyikan. Tapi ibadah-ibadah lain, Allah dan Rasulnya lebih suka amal soleh yang disembunyikan, yang tahu hanya dirinya dengan Allah, itu Allah lebih suka. Kita lihat di dalam salah satu ayat Al-Quran, firman Allah, in tubdus sadaqat fani imma hiya wa in tukhfu aw tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Kalau kamu terang-terangan sedekah, kata Allah, fani imma hiya, itu baik. Wa in tukhfu aw tu'tuhal fuqara, tapi kalau kamu sembunyikan sedekah, kamu sembunyikan, jangan sampai lihat orang tahu, kata Allah, fa huwa khairul lakum, itu akan lebih baik bagimu. Karena Pak, potensi ria tidak akan muncul pada saat kita ibadah kita tidak dilihat orang. Juga sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, man istata'a minkum ayyakuna khabi'an min amali soleh falyaf'alhu, kata Nabi, jika di antara kalian mampu menyembunyikan amal solehmu, maka lakukan, kata Nabi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak contoh para salafus soleh. Kita bisa melihat Ibnu Mubarak radhiyallahu an adalah seorang ulama besar, ulama yang mujahid, ahli ilmu, ahli bahasa Arab, ahli sastra. Di medan perang dia gagah berani, kaya raya, ahli sedekah, dermawan. Jadi Ibnu Mubarak oleh ulama malah disebut ini ulama yang serba menguasai di hampir di semua bidang. Itu Ibnu Mubarak. Apa yang dilakukan beliau pada saat beliau mau perang? Dia sudah persiapan peralatan perang, beliau menggunakan cadar. Beliau tidak mau diketahui orang jihadnya. Suatu hari pernah beliau setelah membunuh 5 sampai 6 orang kafir, karena dia belum menutup cadarnya supaya tidak diketahui siapa yang orang gagah berani yang bisa membunuh orang-orang kafir ini. Beliau lari naik kuda. Akhirnya ada yang penasaran, dibuka cadarnya, beliau marah. Karena Pak, karena dia ingin bahwa jihadnya yang tahu hanya dia dan Allah. Ketika orang tidak menggunakan cadar, dia di medan perang gagah berani membunuh orang, orang cenderung akan memuji. Ketika orang dipuji, imannya tidak kuat, ria, wah saya. Akhirnya Pak, ujub dan ria lah yang timbul, pahala di mata Allah hilang. Kita bisa lihat Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah salah seorang imam tarawih di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, rakaatun usolliha fi jawfil laili ahabbu ilayya min an yusolliya al-laila kullaha wa aqsun nas ala dzalika. Satu rakaat sholat malamku yang tidak diketahui orang lebih aku sukai daripada semalam full aku sholat berpuluh-puluh rakaat tapi diketahui oleh banyak manusia. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Beliau sendiri mengatakan bahwa satu rakaat sholat malam lebih aku sukai daripada puluhan rakaat tapi aku ceritakan kepada orang. Karena apa? Karena manusia ini cenderung ketika dipuji banyak yang tidak kuat pujian. Maka kita tidak boleh memuji orang, itu nggak boleh di depan orangnya. Kalau memuji orang ya jangan di depannya. Karena Pak, kalau kita memuji orang di depannya berarti kita sedang menjerumuskan orang itu ke lembah kecil, yaitu dia akan ria. Oleh karenanya jemaah rahimahumullah, dalam mendidik anak hati-hati. Ya, kalau secara pendidikan, secara fitrah manusia itu semua butuh pujian. Tidak ada orang yang tidak butuh pujian, tapi porsinya harus tepat. Ketika anak berprestasi, acungi jempol. Ayah bangga dengan prestasimu. Perlu. Ayah senang, kamu anak pintar, kamu anak nurut, bagus. Tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan pujian, dia akhirnya akan sombong. Kalau sudah sombong, menafikan Allah di dalam peran kehidupan, di dalam mencapai prestasinya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan
Amalan-amalan yang tersembunyi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah di yaumil mahsyar. Nomor 6 adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah, yang bersedekah tangan kanannya tapi tangan kiri tidak tahu. Ini artinya apa? Artinya dia sedekah sembunyi-sembunyi, sampai tangan kiri sebagai orang dekat pun dia tidak tahu. Ini justru amalan yang begini yang Allah sukai. Maka orang-orang yang beginilah yang Allah janjikan di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti akan mendapat perlindungan, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan yang ketujuh adalah rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat ainahu, yaitu seorang laki-laki yang ketika berzikir mengingat Allah di tengah malam dia meneteskan air mata, dia menangis. Tidak ada orang tahu, yang tahu hanya dia dengan Allah. Ini amalan-amalan beginilah yang jamaah rahmatullah yang Allah sukai. Amalan tidak perlu, jangan sampai kita beramal cerita kepada orang, apalagi sekarang zaman HP, kita baksos, kita semua disoteng semua, akhirnya jadi status, semua orang tahu. Tadinya awalnya ikhlas, kemudian berubah lagi ketika ada teman yang mengomentari, wah bagus kamu baksos di mana, saya selalu dengan. Nah, akhirnya apa? Tergelincir dia, akhirnya ria yang akan timbul, ikhlasnya hilang, tinggal ria. Nah, ini yang bahaya. Oleh karenanya jemaah rahmani wa rahmatullah, puasa mendidik kita, mengajak kita, mengajari kita bahwa ketika seorang berpuasa tidak diketahui orang lain dan Allah mengatakan as-saumu li, puasa ini untukku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah usahakan ibadah-ibadah yang memang memungkinkan untuk disembunyikan. Kita sembunyikan. Kita lihat cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ya, cucu dari bin Abi Thalib itu puluhan tahun beliau bangun malam. Dia pikul sembako, dia pikul gandum, dia pikul kurma. Orang-orang mampu diberikan di depan pintu jam 1 malam, jam 2 malam. Itu puluhan tahun beliau lakukan. Orang nggak ada yang tahu. Sampai kemudian beliau meninggal, orang-orang penasaran siapa sih sebetulnya yang naruh bahan gandum dan bahan makanan di depan pintu tiap malam. Tidak ada yang tahu. Ketika beliau meninggal, ternyata ketika sedang dimandikan pundaknya gosong, itu bekas mikul. Akhirnya salah seorang mengecek ke rumahnya, ternyata di sana sudah ada gudang yang sudah ada packing barang-barang yang akan dikirim. Itu subhanallah, itu adalah termasuk ahlul bait, yaitu cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karenanya jemaah rahimahumullah, marilah kita, kalau kita hitung yang sudah usia-usia seperti saya, mungkin bapak-bapak yang lain sudah berpuluh-puluh kali bertemu dengan Ramadan. Oleh karenanya Ramadan ini jadikan sebagai satu momentum di mana Ramadan ini harus mampu menjadikan kita, amal kita lebih baik. Amal kita lebih baik. Makanya seyogyanya di antara kita ada amal andalan. Amalan andalan di antaranya adalah kita punya santunan seseorang yang tidak ada. Kalau bisa istri pun jangan tahu. Istri yang bersedekah, suami pun kalau tidak tahu itu akan lebih baik. Jadi jangan pernah beramal jadikan status di HP, itu berbahaya. Sekali lagi berbahaya. Karena setan itu bisikannya sangat halus. Kalau kita mau infak, kita mau menolong orang, sudah diam. Seakan-akan kita nggak berbuat apa-apa. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan apa-apa. Itu akan lebih baik dan Allah lebih suka. Rasul lebih cinta terhadap orang-orang yang beramal demikian. Itulah jemaah rahimani wa Allah, kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan jemaah sekalian. Semoga Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya menghadapi 10 hari terakhir jemaah rahmatullah, kita harus persiapkan diri, jangan sampai kita jatuh sakit. Kita usahakan, karena Pak, sayang 10 Ramadan ini adalah 10 Ramadan sebagaimana dijanjikan Rasul, adalah kita terutama yang laki-laki ini dianjurkan untuk itikaf di masjid manapun terserah, tapi yang jelas al-ikhlas juga menyediakan tempat fasilitas untuk sahur bersama untuk melaksanakan itikaf. Karena Pak, karena sekali lagi tahun depan belum tentu kita ketemu Ramadan lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.